Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Huria. Saya dari Prodi Matematika ingin menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat bentuk pecahan. Pengertian kuadrat. Di dalam matematika, kuadrat itu berarti akar kuadrat dari bilangan X sama dengan bilangan R, sedemikian sehingga R pangkat 2 sama dengan X. Atau di dalam perkataan lain, bilangan R yang bila dikuadratkan hasil kali dengan bilangan itu sendiri sama dengan X. Pertidaksamaan kuadrat adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Penyelesaian atau solusi dari suatu pertidaksamaan sering dikaitkan dengan interval atau selang bilangan. Cara penyelesaian untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat bentuk pecahan yaitu yang pertama bentuk umum, akar-akar pembilang, syarat penyebut, titik uji, tanda segmen penyelesaian, yang terakhir himpunan penyelesaian. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat bentuk pecahan yaitu AX pangkat 2 plus BX plus C kurang dari per DX pangkat 2 tambah EX tambah F lebih dari 0. Yang kedua, AX pangkat 2 tambah BX tambah C per DX pangkat 2 tambah EX tambah F kurang dari 0. Yang ketiga, AX pangkat 2 tambah BX tambah C per DX pangkat 2 tambah EX tambah F lebih dari sama dengan 0. Yang terakhir yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C per DX pangkat 2 ditambah EX tambah F kurang dari sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Jadi, jika kalian menemukan soal pertidaksamaan berbentuk pecahan, pertidaksamaan kuadrat berbentuk pecahan ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menjadikan ruas kanan bernilai 0. Jadi, kita pindahkan ruas kanannya ke ruas kiri. Jadi, semua yang ada di ruas kanan, elemen-elemen yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi hasilnya 3x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 8 per x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2. Karena kita pindahkan ruas kanannya ke ruas kiri, yang tadinya hasilnya positif menjadi negatif, yaitu min 2 kurang dari sama dengan 0. Setelah kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri, yaitu kita akan menyamakan penyebutnya. Penyebutnya yaitu x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2 dan pembilangnya yaitu 3x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 8 dikurangi 2 dikali x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2
kurang dari sama dengan 0. Dan hasilnya yaitu 3x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 8 dikurangi min 2 kali x pangkat 2 yaitu min 2x pangkat 2 min 2 dikali x yaitu min 2x dan min 2 dikali min 2 yaitu plus 4 dengan penyebutnya x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu kita tentukan hasil dari pembilangnya. 3x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 8 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 4 hasilnya x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 4 per x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan terlebih dahulu karena di sini ada kuadrat, jadi kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Cara pemfaktorannya yaitu A kali C dan A tambah C sama dengan B. A-nya itu kan 1, C-nya yaitu min 4. A kali C 1 kali min 4 yaitu min 4 dan A ditambah C sama dengan B, B-nya itu min 3. Jadi hasilnya yaitu X plus 1 dan X min 4 per yang di bawahnya juga penyebutnya kita faktorkan ya. Jadi X plus 2 X min 1 kurung tutup kurang dari sama dengan 0. Setelah difaktorkan, langkah selanjutnya yaitu apabila bentuknya pecahan nih, kan ini bentuknya pecahan, kita mempunyai dua harga yang berbeda. Yang pertama harga 0 yaitu HN. Yang pertama itu harga 0 HN sama dengan HN itu bisa kita dapatkan nilainya pada bagian pembilang. Jadi HN pembilang yaitu X tambah 1 sama dengan 0. Hasilnya yaitu X sama dengan min 1. Yang kedua yaitu X kurang 4 sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Nah, setelah itu kemudian kita juga mempunyai harga lain, harga yakni yang kedua yaitu HT. HT yaitu harga tak terhingga. Kita bisa mendapatkan nilainya dengan cara penyebutnya itu. Penyebutnya X plus 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2.
dan X min 1 sama dengan 0. X sama dengan plus 1. Nah, sekarang selanjutnya yaitu kita akan membuat garis bilangan dengan mengurutkan terlebih dahulu. Nah, garis bilangan mengurutkan terlebih dahulu mana yang ada di sebelah kiri dan mana yang ada di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri yaitu diawali dengan min 2, diikuti dengan min 1, 1, dan plus 4. Pada pertidaksamaan, kita mengenal bulatan yang berbeda. Ada bulatan penuh dan bulatan kosong. Bulatan penuh yaitu bulatan yang menunjukkan bilangan yang termasuk ke dalam penyelesaian pertidaksamaan. Berarti min 1 itu termasuk ke dalam penyelesaian pertidaksamaan. Sedangkan min 2 karena bulatan kosong yaitu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Biasanya bulatan kosong dan bulatan penuh itu ditandai dengan soalnya sendiri. Kita bisa menentukan bulatan mana yang penuh dan bulatan mana yang kosong. Bulatan penuh biasanya terdapat di dalam soal yang kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi dengan mudah kita menentukan bahwa 4 itu adalah bulatan penuh karena soalnya kurang dari sama dengan 0. Namun di sini memiliki aturan yang berbeda. Karena ini pertidaksamaan, jadi mempunyai aturan yang berbeda untuk penyebutnya, untuk HT. HT itu harga tak hingga. Kita akan selalu menggunakan tanda bulatan kosong karena 1 tidak boleh sama dengan 0. Min 2 tidak boleh sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita akan menguji titik dengan cara memasukkan salah satu angka pada pertidaksamaan. Contoh, kita masukkan 0 ke dalam pertidaksamaan kita tadi ya. 0 ditambah 1, 0 dikurang 4 per 0 tambah 0, 0 kurang 0 sama dengan plus. Jadi kita tulis plus min. Mengapa selang-seling plus min? Karena syarat tanda selang-seling pertidaksamaan dengan jumlah dari masing-masing akar-akar 4, 1, min 1, min 2 itu harus ganjil. Jadi kita boleh menggunakan tanda selang-seling karena 4-nya ada 1, 1-nya ada 1, min 1-nya juga ada 1. Begitupun dengan min 2-nya. Setelah kita menentukan plus min, kita akan memilih daerah yang negatif. Mengapa demikian? Karena soal meminta kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0, kita harus memilih daerah yang bernilai negatif. Jadi kita arsir dulu yang negatifnya. Jadi min 2 dan min 1. Setelah itu kita bisa menentukan hasil himpunan penyelesaian terakhirnya. Himpunan penyelesaiannya yaitu min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan min 1. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena bulatannya penuh. Ini kurang dari karena min 2 itu bulatannya kosong. Atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Sifat dasar pertidaksamaan. Sifat dasar pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurang,
dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. A tambah C kurang dari B tambah C. A kurang C kurang dari B dikurangi C. Sifat dasar kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak akan berubah. Jika A kurang B dan C adalah bilangan positif, maka A kali C kurang dari B kali C. A per B kurang dari B per C. Contohnya 12x tambah 6 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 2x. 12x tambah 6 per x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 kurang dari sama dengan 5 dikurangi x kurang 4. 12x tambah 6 per x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 dikurangi 5 dikurangi x dikurangi 4 sama dengan 0. 12x tambah 6 per x kurang 4 x tambah 2 dikurangi 5 per x min 4. Hasilnya 12x tambah 6 dikurangi 5x tambah 2 x min 4 x plus 2 sama dengan 0. 12x tambah 6 dikurangi 5x sama dikurangi 10 per x min 4 x plus 2 sama dengan 0. Hasilnya 7x dikurangi 4 per x kurang 4 lebih dari x tambah 2 sama dengan 0. Hasilnya terakhir yaitu 7-nya dikeluarin ya, jadinya 7 4 per x per x kurang 4 x tambah 2 sama dengan 0 dan x min 4 sama dengan 0. X-nya tidak boleh 4 dan x plus 2 sama 0 dan x-nya tidak boleh min 2. Jadi himpunannya x, dimana x kurang dari min 2, x lebih dari 4, x bilangan real. Sifat dasar ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik, berubah. Jika A kurang B kurang dari B dan C adalah bilangan negatif, maka A kali C jadinya lebih dari. Kenapa? Karena bilangannya C-nya adalah negatif, B kali C. A per C kurang dari B per C. Sifat dasar keempat, jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Jika A kurang dari B, A dan B sama-sama positif, maka A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Sifat dasar kelima, jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan, asalkan tanda harus dibalik. Yang sifat dasar terakhir, jika 0 kurang dari A kurang dari B dan 0 kurang dari C kurang dari D, maka 0 kurang dari A tambah C kurang dari B tambah D. Jika A kurang dari B kurang dari 0 dan C kurang dari D lebih dari 0, maka A kali C lebih dari B kali D kurang dari 0. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.